perbintangan. Iya toh. Coba tanya sio monyet rata-rata gimana orangnya? Pintar ngomong, pintar ngobrol, pintar. Semua rata-rata sama kan? Nggak ada sio monyet diam-diam. Namanya bukan monyet, dia di kandang namanya. Jadi Anda jangan terlalu negatif dengan sio gitu loh. Sorry ya, bukan dipercaya untuk bisa ngatur hidup Anda, tidak. Percaya Yesus lah. Tapi maksudnya di situ kamu bisa baca karakter, oh sapi itu nggak boleh dipaksa secara keras. Tapi dibimbing dengan baik, dia akan nurut kamu apapun. Kasih kepercayaan ke dia, dia akan ikutin kamu dengan apapun, semua jiwa raganya, dan dia siap untuk kerja keras. Anda harus tahu. Sio babi itu suka dipuji-puji, diangkat-angkat, dia produksi dengan bagus. Sio monyet harus dipercaya lebih besar untuk bawakan acara. Sio tikus itu siap kerja apa saja, yang penting kamu libatkan dia ke dalam bisnisnya kamu. Kamu harus tahu tuh loh. Makanya kita tahu, Pak, oh si Yehua ini gampang, gua ikut. Wah, gitu, Wah. Besok ada general meeting, kamu yang siapkan makanan gimana gua aturkan. Senang dia, pasti hadir dia. Sampai semua jiwa raganya. Oh, si monyet ini, kok kamu bisa nggak bawakan presentasi ini? Dia tampil dia. Sebangga-bangganya, nggak usah kamu suruh-suruh. Kamu harus tahu karakter orang. Ini nggak ngerti. Yang disuruh bicara sio babi lagi. Ini loh kadang-kadang salah-salah nih masalahnya. Ini bukan masalah feng shui hari ini ya. Cuma maksud saya, yuk tidak ngerti nih agen lu gitu loh. Karena mengelola agen tuh nggak gampang-gampang susah. Saya punya 4 anak nih. 1, sio kuda. Ada yang sio sapi. Ada yang sio kambing. Ya kan? Ada yang sio anjing. Saya tahu nih. Kalau ini disuruh ini ya dia seneng, ini disuruh ini dia seneng, iya kan? Kita tahu gitu loh, bukan bilang anak saya sapi, anak saya kambing, nggak gitu. Tapi minimal karakternya kurang lebih seperti ini gitu loh. Kurang lebih tidak pasti pas juga, tapi saya tahu, ngerti. Cara ngajarnya ada orang cara ngajarnya dengan pendengaran lebih utama, ada orang cara pengajarannya dengan visualnya lebih utama, ada yang suka dengan warna lebih utama. Itu Anda harus belajar. Banyak sekali Pak di luar asuransi itu yang harus dipelajarin supaya Anda mampu bisa jadi leader besar. Kalau Anda hanya sekedar jago dia sekuis aja, nggak mungkin jadi leader besar, Pak. Pasti, saya garansi dah. Anda belajar hypnoselling, belajar kagak? Anda belajar NLP, belajar kagak? Kan banyak. Jadi maksudnya persiapan untuk menjadi orang hebat itu adalah menaikkan kapasitas, capability. Nah, masalahnya banyak leader yang tidak belajar untuk menaikkan kapasitas, hanya mau dengan kemampuannya seperti ini saja, dan dia pengen jadi orang hebat. Gitu. Itu yang saya sharing ya, termasuk tim saya bicara juga seperti ini. Cuma maksudnya Anda mau jadi hebat, tapi Anda tidak naikkan kapasitas, gimana caranya? Makanya kemarin ikut seminarnya Tom McIlva ya. Itu bagaimana seseorang yang miskin aja susah. Kita kaya aja susah. Kan gitu. Kan ada orang miskin aja susah, dia kaya aja susah kan gitu kan, antara dua kita mau pilih. Nah, itu sangat tergantung kapabilitas itu. Nah, saya juga sharing kemarin di timnya Wise. Semua leader di sini pengen dapat hasil bagus. Benar ya, pasti saya setuju lah. Tapi hasil bagus itu karena tergantung dari aktivitas yang bagus. Benar ya? Sepaham ya? Bukan sepaham. Sepaha nanti nggak enak sama Pak Yanuar. Nanti kok bicara paha-paha kan nggak enak Pak, sorry Pak. Jadi hasil bagus karena ada aktivitas yang luar biasa. Nah pertanyaannya, yang bisa membangun aktivitas luar biasa karena apa ya? Boleh jawab? Ya Andi? Yes, aktivitas yang bagus. Ya. Itu kenapa bisa terjadi ya? Kenapa seseorang mau beraktivitas luar biasa? Ya, pertama dia percaya diri ya untuk bisa melakukan itu, dan dia punya kemampuan untuk itu. Jadi dia akan terus beraktivitas. Oke, terima kasih. Ada lagi yang masukannya? Ivana gimana Ivana? Ivana kan sudah sering dengar saya ngomong, pasti tahu jawabannya. Saya tahu Pak, aktivitas yang
luar biasa ya. Kita harus punya disiplin dan mau membangun tim kita menjadi lebih baik gitu loh. Iya, oke. Terus yang lain? Yang lain cuma diam aja doang. Aloy, coba Pak Aloy. Ya, kalau kenapa bisa aktivitas bagus sih, berarti karena dia itu yakin goalnya itu bagus, tapi walaupun mau jalani rintangan ya, tetap dia bagus ya. Dengan dia gagal-gagal, mengulang-mengulang, berarti pasti dia terampil gitu. Kalau saya. Thank you. Ada lagi ya? Terakhir satu lagi dah. Siapa kah? Siapa? Heni kah? Iren kah? Heni Wijaya kah? Ini ya, semuanya para dengar-dengar doang nih, para VP aja yang ngomong nih, agennya mana nih? Dari agen, mana agen? Bu Silvi, boleh Bu Silvi. Saya nggak mulai lagi nih. Ayo. Saya nggak mulai kalau belum jawab. Saya minta agen jawab. Ya udah, selfie itu si Pak Satrio itu, dan itu udah ngomong cepat. Nggak usah lama-lama kalau berhasil. Keyakinan sama Pak, keyakinan, percaya diri, yakin bahwa apa yang kita jalankan sebenarnya menuju ke hal-hal yang baik yang membuat kita menjadi sejahtera. Oke, makasih Sylvia. Gini loh ya. Dulu saya sudah cerita di dalam IG saya tentang diri saya. Kenapa saya jadi agen? Karena saya mau lunasi utang. Jadi mimpi saya jelas, lunasi utang. Oke. Ini karena jadi agen mimpinya nggak jelas nih masih, oke? Oh iya. Nggak, sorry. Bukan tujuan ya, bukan goal ya, mimpinya. Kemudian mimpi saya punya mobil buat anak saya karena pertama dulu saya pakai motor, pernah difoto orang bule. Orang bule bingung. Suami istri gonceng anak bawa 3 orang. Kan bule bingung, nggak pakai helm kali, ya kan? Zaman dulu. Jadi saya malu juga nih. Akhirnya saya pengen punya mobil, akhirnya jadi mobil 2001. 2002 saya pengen jadi kepala cabang, karena saya lihat kepala cabang keren-keren banget, meeting-meeting terus di Shangri-La. Ini mimpi saya bangun, saya jadi kepala cabang. Oke. Semua tindakan terus ada alasan. Kemudian saya lihat nih, Pak Hinze pakai baju putih itu, Pak Januar ingat ya Pak? Baju putih Sequis Life itu. Ya, baju putih itu keren banget tuh. Ya, yang boleh pakai cuma Pak Tatang sama LJ Head. Gua nggak boleh pakai, gitu. Gue lihat mereka meeting enak juga, gitu loh. Enak juga kalau jadi bos, kan? Jadi saya pengen, suatu hari pokoknya saya jadi regional. Saya setengah mati Pak kejar jadi regional. Bahkan saya harus jadi top brands nomor 1 4 tahun baru saya jadi regional. Akhirnya saya jadi regional. Kurang ajarnya, bajunya bisa dipakai semua orang. Kan gitu. Jadi, dulu hanya regional head, sekarang semua tim pakai baju putih itu, Pak. Kurang ajar nggak, ya kan? Makanya saya nggak pernah mau pakai lagi itu baju, ya kan? Tapi saya jadi regional, oke. Waktu itu saya jadi regional di RVP. Kemudian saya pikir, harus jadi RVP lah, wilayah harus lebih besar. Karena waktu di RVP kan anggotanya cuma 300. Saya pengen jadi RVP. Itu targetnya 600 orang misalnya. Gitu. Ya saya kejar, Pak. Akhirnya saya jadi RVP. Saya lihat Kiki naik nih, jadi SVP. Masa gue kalah sama Kiki nih? Gitu dong. Maka saya berambisi kejar 60 miliar. Jadilah saya dapat 60 miliar. Makanya jadi SVP. Kan gitu. Nah berarti landasannya apa? Semua tindakan kita yang luar biasa ini, mimpi kita. Mimpi, yes. Kalau mimpi kita saja kita kabur, ya kan, filmnya kabur, zoomnya kabur, kan nggak jelas nih mimpinya apa. Nggak clear. Kita tahu, maka itu yang mendorong kita akan melakukan yang, nah, saya cerita juga di dalam IG Live saya tentang karir saya. Waktu saya ke award dinner itu, saya selalu komporin agen-agen saya, jangan award dinner itu silver, kenapa duduknya di belakang? Nah, ada silver di depan. Malu. Karena saya pernah dipermalukan waktu silver. Duduk di bangku paling ujung 75. Lucu kan, Pak? Datang, lihat bintang filmnya kecil. Karena di depan. Kita mau maju, mau foto, nggak bisa. Ya kan? Kita paling belakang. Dengar lagu dari sound system, bukan dari mulutnya dia. Gitu loh. Pak Tatang speak apa, kita juga nggak terlalu jelas. Ya kan? Terus orang-orang tuh nggak lihat kita silver. Tandanya jelas, meja 75. Makanya saya patokan, pokoknya saya harus duduk sama Pak Husodo dan Pak Tatang di depan.
Itu mimpi namanya. You bangun mimpi lu gitu loh. Saya tanya aja, di sini Anda ada kepala cabang mimpi jadi the best brands. The best VP. Pak Yuhandi ada pernah mimpi Pak jadi the best VP? Nggak pernah jadi Pak. Jadi gua kasih tahu lu aja, to the point aja. You nggak pernah mimpi, gimana lu jadi? Yang Pak Yuhandi maunya gini, yang penting Pak ya 3 miliar lah Pak, cukup sudah Pak. Ya 3 miliar Pak, capainya Pak maksimal. Aloy juga, ya dah, yang penting penjualan AA nggak apa-apa, kurang-kurang sedikit. Ya AA-nya kurang-kurang terus, oi. Serius aja gue kasih tahu lu. Lu kan teman gua. Kemarin hari ini nggak apa-apa. Lu bilang gini loh, puji Tuhan 7 AA. Ya udah 7 AA. Karena lu nggak pengen 50. Pengen Pak. Pengennya gimana? Gitu ya. Atau bilanglah Pak Yanuar, misalnya Pak Yanuar ya, boleh Pak Yanuar ya, orang tua marah-marahin sedikit Pak, misalnya. Kan baik Pak Yanuar. Pak Yanuar pengen nggak Pak misalnya punya AA tuh 200 Pak? Pak Yanuar bilang nggak mungkin, Fran. Leader-leader gua nih, misalnya gitu. Ya udah nggak mungkin lah Pak. Gak usah cerita lagi. Mau saya teriak-teriak sampai 3 hari di sini juga nggak jadi tuh. Gitu. Karena satu, sekarang gini loh, ini sorry Pak Yanuar, gua nggak enak nih Marius. Saya kok tanya agen saya, you bangga jadi Royal Diamond nggak? Mereka bangga, itu aja. Mereka itu fanatismenya kuat Pak. The Royal Diamond is the best. Nah, walaupun nggak best, maksudnya best bagi dirinya kan cukup ya kan, nggak usah best bagi orang lain, the best bagi dirinya. Nah, gua merasa gitu. Itu loh yang diperjuangkan. Makanya saya nggak tahu GAJ ini logonya apa ya. Ada logonya nggak ya? Repro ya ada. Repro itu ada logonya nggak? Ada reproduce profesional ya Pak Yanuar ya. Nggak, maksudnya betul visinya ada, cuma logonya ada nggak? Kayak Sepis itu kan Q. Kayak FGS kan ada tulisan FGS itu. Iya. Kalau Trust kan ada tulisan Trust. Royal Diamond ada gampang beli. Ada ya? Repro tuh huruf R aja sih, Pak. Oh ya, lingkaran ya, gitu. Biar jelas. Maksudnya gini, Pak, bikin logo yang kuat, Pak. Bikin logo yang kuat sekali, yang membuat orang seketika lihat itu adalah Repro. Boleh ya? Saran saya sih, karena saya dapat saran dari Pak Kiki juga. Pak Kiki kan dulu FGS-nya